Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang dalam video presentasi kelompok kami. Seperti yang telah tertera pada tampilan slide pertama, fokus pembahasan yang akan kami paparkan hari ini adalah mengenai ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dengan standarisasi acuan terbaru yaitu EYD edisi 5. Materi pembelajaran di dalam video ini telah kami bagi secara sistematis ke dalam 3 subtopik utama, yaitu penulisan huruf, tingkatan dan akronim, serta unsur serapan. Sebelum kita membedah seluruh aturan teknis dari ketiga materi tersebut, mari kita beranjak ke slide berikutnya untuk memulai sesi perkenalan anggota kelompok. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah Riantra Maida dengan 3 digit terakhir NPM, yaitu 021. Di dalam rangkaian presentasi ini, saya bertanggung jawab sebagai pembicara pertama yang memandu jalannya pembukaan serta penyampaian materi awal. Kemudian, rekan kelompok yang bekerja sama dengan saya dalam menyusun materi ini adalah Aisyah Zasarisa dengan 3 digit NPM, yaitu 002. Saudari Aisyah nantinya akan bertindak sebagai pembicara kedua yang memaparkan detail materi inti secara mendalam. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pertanyaan apa itu EYD. Berdasarkan pengertian resminya, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah pedoman resmi yang digunakan oleh instansi pemerintah, swasta, serta masyarakat luas dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sederhananya, EYD ini adalah aturan dasar atau acuan baku bagi kita semua dalam penulisan. Sebagai mahasiswa, pemahaman EYD sangatlah penting agar tugas kuliah, laporan praktikum, atau karya ilmiah yang kita susun memiliki struktur yang rapi, formal, dan mudah dipahami oleh pembaca. Pada bagian pertama penulisan huruf ini, kita akan membahas 3 komponen dasar yaitu huruf abjad, huruf vokal, dan huruf konsonan. Pertama mengenai huruf abjad. Seperti yang kita ketahui, abjad bahasa Indonesia itu terdiri dari 26 huruf, yaitu dari huruf A sampai Z. Huruf-huruf ini ditulis dalam bentuk kapital maupun non-kapital, sesuai dengan aturan dan kebutuhan konteks kalimatnya. Kedua, ada huruf vokal yang terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Hal penting yang perlu kita perhatikan dalam aturan EYD edisi kelima ini adalah huruf E, yang menggunakan tanda diakritik seperti yang terdapat di dalam kurung ini untuk membedakan pelafalannya. Ketiga adalah huruf konsonan, yaitu huruf abjad selain huruf vokal yang tadi sudah disebutkan. Di sini terdapat catatan khusus untuk Q dan X, di mana kedua huruf ini digunakan secara khusus untuk penulisan nama diri serta bidang-bidang tertentu. Setelah memahami dasar-dasar alfabet ini, mari kita pelajari bagaimana aturan mainnya jika huruf-huruf vokal tersebut digabungkan. Nah, di sini ada gabungan huruf vokal. Di dalam EYD edisi kelima, terdapat sebuah pembaruan yang sangat menarik, yaitu mengenai konsep monoftong. Monoftong ini dilambangkan sebagai gabungan huruf vokal E yang dilafalkan sebagai bunyi atau sebagai bunyi E pada kata segar dan lebat. Berdasarkan letak posisinya, di dalam kata gabungan huruf monoftong ini dibagi menjadi 3. Pertama di posisi awal, contohnya kata eri. Kedua di posisi tengah, contohnya pada kata seudati dan baheula. Ketiga di posisi akhir, contohnya kata sadu. Sebagai catatan penting, aturan monoftong E
Ini berlaku khusus pada kata serapan yang berasal dari bahasa daerah, seperti bahasa Sunda, Aceh, dan Rejang. Selain monoftong, gabungan huruf vokal juga bentuknya bisa berupa diftong. Mari kita lihat aturan penulisan diftong pada slide berikutnya. Di dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan dengan 4 gabungan huruf vokal yaitu ei dan oi. Mari kita perhatikan contoh penggunaan berdasarkan posisi di dalam kata. Pertama, gabungan ai. Contohnya aikido di posisi awal, kalian di posisi tengah, dan pandai di posisi akhir. Kedua, gabungan au. Contohnya ada audit di awal, taufik di tengah, dan harimau di akhir. Ketiga, gabungan ei. Contoh katanya eigendom di awal, geyser di tengah, dan survei di akhir. Keempat, gabungan oi. Contoh katanya adalah oikumene di awal, boykot di tengah, dan koboi di akhir. Di sini ada satu catatan penting yang wajib kita ingat. Jika ada dua huruf vokal yang terletak berdampingan tetapi diucapkan dalam dua suku kata yang berbeda, maka itu bukan termasuk diftong. Contohnya, pada kata seperti daun atau mau, itu bukan diftong karena pelafalannya itu sudah terpisah menjadi dua suku kata. Sekarang kita beralih ke pembahasan mengenai gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf gabungan konsonan yang resmi, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Aturan mendasar yang perlu kita pahami adalah gabungan huruf-huruf ini ditulis bersama untuk melambangkan satu bunyi konsonan saja. Mari kita perhatikan contoh penggunaan berdasarkan posisi di dalam kata. Pertama, gabungan KH. Contohnya terdapat pada kata khusus di posisi awal, kata akhir di posisi tengah, dan kata tarik di posisi akhir. Kedua, gabungan eng. Contohnya terdapat pada kata ngarai di posisi awal, kata bangun di posisi tengah, dan kata senang di posisi akhir. Ketiga, gabungan ny. Contohnya dapat terlihat pada kata nyata di posisi awal serta kata banyak di posisi tengah. Perlu diperhatikan bahwa gabungan huruf ny ini tidak memiliki posisi di akhir kata seperti dalam bahasa Indonesia. Keempat, gabungan SY. Contohnya terdapat pada kata syarat di posisi awal dan musyawarah di posisi tengah dan arashi di posisi akhir. Setelah kita mempelajari seluruh kombinasi huruf, baik vokal maupun konsonan, materi berikutnya yang sangat penting adalah penulisan draft ilmiah dan adalah aturan penggunaan huruf kapital. Pada bagian ini, kita akan melihat 4 aturan mendasar terkait penulisan kalimat, nama orang, hingga penulisan teori atau rumus. Poin pertama adalah penggunaan di awal kalimat. Ini adalah aturan yang paling mendasar di mana huruf kapital wajib digunakan pada huruf pertama di setiap awal kalimat. Contohnya, pada kalimat tanya, apa maksudnya? Atau kalimat pertanyaan, kita harus maksud saya adalah kalimat pernyataan. Kita harus bekerja keras. Nah, poin kedua adalah untuk nama orang dan julukan. Huruf pertama dari setiap unsur nama orang atau julukan wajib ditulis dengan huruf kapital. Contoh penulisan nama Dewi Sartika, yang dimana huruf D-nya besar dan huruf S-nya besar, karena Dewi Sartika memiliki dua kalimat nama. Jadi di huruf awalnya harus besar. Lalu Rudolf Diesel hingga julukan seperti Bapak Koperasi. Namun ada pengecualian penting pada poin ketiga, yaitu nama orang sebagai nama jenis atau satuan ukuran jika nama
tokoh atau nama orang tersebut sudah berubah fungsi menjadi nama jenis benda atau satuan, maka hurufnya tidak menggunakan huruf kapital. Contohnya adalah 5 ampere, di mana ampere ditulis dengan huruf kecil karena merupakan satuan ukuran. Begitu pula dengan penulisan mesin diesel dan ikan mujair. Poin keempat adalah penulisan untuk teori hukum dan rumus. Jika ada nama tokoh yang melekat pada sebuah teori, hukum, atau rumus, maka nama tokoh tetap ditulis menggunakan huruf kapital, sedangkan kata teori atau hukumnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya adalah penulisan teori Darwin, hukum Archimedes, dan hukum Pythagoras. Aturan penggunaan huruf kapital ini masih memiliki beberapa poin turunan lainnya. Mari kita lanjutkan pembahasan di slide berikutnya. Nah, sekarang kita melihat aturan penggunaan pada unsur keagamaan, gelar sapaan, serta jabatan. Poin pertama berlaku untuk nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Setiap awal unsur kata tersebut wajib menggunakan huruf kapital. Contohnya pada penulisan kata Islam, yang dimana huruf I-nya besar, Al-Quran, karena itu adalah kitab, maka huruf A itu harus besar. Serta Allah yang Maha Kuasa. Huruf awalnya harus besar. Poin kedua adalah untuk gelar kehormatan dan akademik. Huruf kapital digunakan jika gelar tersebut diikuti oleh nama orang yang menyandangnya. Sebagai contoh, Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang dimana hurufnya besar semua karena itu adalah nama plus gelar kehormatan. Lalu Dr. Muhammad Hatta, itu juga besar karena depannya adalah gelar dan Muhammad Hatta adalah namanya. Ataupun penulisan gelar di belakang nama seperti Irwansyah, Magister Humaniora, di mana nama Irwansyah adalah nama, Magister Humaniora adalah gelarnya. Poin ketiga mengatur tentang kata sapaan dan kekerabatan. Huruf kapital digunakan ketika kata hubung, kekerabatan, atau sebutan profesi digunakan sebagai bentuk sapaan langsung kepada seseorang. Contohnya bisa kita lihat pada kalimat "Selamat pagi, dokter." Lalu, "Kapan Bapak berangkat?" Atau "Terima kasih, Kiai." Di sini kata dokter, bapak, dan kiai wajib kapital karena posisinya sebagai kata sapaan. Jadi, orang yang akan disapa itu harus menggunakan huruf kapital. Poin keempat adalah penulisan untuk jabatan dan pangkat. Aturannya sama dengan gelar, yaitu huruf kapital digunakan jika diikuti oleh nama orang, nama instansi resmi, atau nama wilayah. Contoh, pada penulisan Wakil Presiden Adam Malik, Gubernur Papua Barat, atau Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri. Yang dimana itu semua menggunakan huruf kapital. Selanjutnya kita membahas aturan penggunaan huruf kapital pada nama khusus dan judul. Poin pertama adalah untuk nama bangsa, bahasa, dan suku, termasuk juga penulisan aksara. Huruf kapital digunakan khusus pada huruf pertama nama bangsa, bahasa, suku, atau aksara saja. Contohnya adalah penulisan bangsa Indonesia, suku Dani, dan bahasa Tolaki. Dan di sini bisa dilihat dalam contoh pertama, bangsa Indonesia. Mengapa bangsanya kecil? Karena bangsa bukanlah nama dari negara tersebut. Jadi yang menggunakan huruf kapital adalah kata Indonesianya saja. Sama seperti contoh yang di awal, suku bukanlah merupakan nama bahasa atau suku. Jadi itu hanya
sebagai kalimat pelengkap saja, maka Dani yang harus menggunakan huruf kapital, sama seperti contoh 3. Nah, poin kedua berlaku untuk nama waktu dan peristiwa. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama tahun, bulan, hari, raya, dan hari, serta nama peristiwa sejarah. Sebagai contoh, bisa kita lihat pada penulisan bulan Agustus, yang dimana A-nya besar hanya di Agustusnya saja. Lalu hari Jumat, serta peristiwa besar seperti proklamasi kemerdekaan bahasa Indonesia. Poin ketiga mengatur tentang nama geografi. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama wilayah, nama tempat, dan unsur geografis yang spesifik. Contohnya seperti penulisan Gunung Semeru, Danau Toba, serta nama kota seperti Jakarta. Poin keempat adalah penulisan untuk nama negara, lembaga, dan judul. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama untuk nama resmi sebuah negara, lembaga organisasi, dokumen, serta judul karya. Contohnya pada penulisan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dengan selesainya poin ini, pembahasan kita mengenai ragam huruf kapital sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke jenis huruf berikutnya, yaitu penggunaan huruf miring pada slide selanjutnya. Di dalam EYD, ada 3 fungsi utama dari penggunaan huruf miring yang perlu kita ketahui. Poin pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul karya dan nama media massa. Jadi, ketika kita menulis judul buku, film, album lagu, acara televisi, siniar, atau podcast, hingga nama media massa di dalam sebuah kalimat, unsur tersebut wajib dicetak miring. Contohnya pada kalimat, saya sudah membaca buku Salah Asuhan, karangan Abdul Muiz. Jadi bisa dilihat di sini bahwa judul bukunya adalah Salah Asuhan, yang dimana penulisan kata salah asuhan itu dicetak miring. Karena posisinya sebagai judul buku. Poin kedua, huruf miring itu berfungsi untuk menegaskan atau menghususkan kata. Ini berlaku ketika kita memberikan penekanan pada huruf, kata, atau kelompok kata di dalam kalimat. Sebagai contoh, huruf terakhir kata abad adalah D. Di sini kata abad dicetak miring karena merupakan kata yang sedang dikhususkan pembahasannya. Poin ketiga, huruf miring digunakan untuk penulis kata asing atau bahasa daerah. Jika kita memasukkan istilah atau ungkapan yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam draft tulisan kita, maka istilah tersebut harus dicetak miring. Contohnya, istilah mensana incorporate sano sering digunakan dalam bidang olahraga. Namun ada satu catatan penting, di mana penulisan nama orang, nama lembaga, nama organisasi, atau merek dagang meskipun menggunakan bahasa asing tidak boleh ditulis dengan huruf miring. Sekarang kita sampai pada materi terakhir dalam penulisan huruf, yaitu mengenai aturan penggunaan huruf tebal. Di dalam pedoman EYD terdapat 2 fungsi utama dari penggunaan huruf tebal yang perlu kita perhatikan. Fungsi pertama adalah untuk menegaskan tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi ketika ada bagian kata yang sudah dicetak miring dan kita ingin memberikan penekanan lebih pada unsur tertentu, kita bisa menggunakan huruf tebal. Contohnya dapat kita lihat pada kalimat huruf DH. Seperti pada kata Ramadan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Di sini huruf DH itu dicetak tebal untuk memberikan penegasan ekstra di dalam kata yang sudah dimiringkan tersebut. Fungsi kedua adalah untuk menegaskan bagian karangan. Huruf tebal sangat sering kita gunakan untuk menandai bagian-bagian penting di dalam sebuah karya tulis atau dokumen ilmiah. Seperti pada penulisan judul bab maupun judul subbab. Sebagai contoh penulisan bab 1 pendahuluan, lalu subbab 1.1 latar belakang dan masalah, hingga anak subbabnya 1.1.1 latar belakang.
Suruhnya wajib dicetak tebal. Hal ini bertujuan agar struktur hierarki tulisan terlihat rapi, tegas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dengan selesainya pembahasan mengenai huruf tebal ini, maka seluruh rangkaian materi kita pada bagian pertama, yaitu penulisan huruf, telah selesai. Mari kita lanjutkan ke pembahasan besar yang kedua, yaitu mengenai aturan singkatan dan akronim yang akan dilanjutkan oleh Aisyah Zasarisa. Kepada Aisyah Zasarisa, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Aisyah Haryanti Rahmaida atas materi di bab pertamanya. Sangat memuaskan. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang aturan penulisan singkatan dan juga akronim. Di mana materi ini tuh penting banget karena masih sering kita temui kesalahan penulisannya di kehidupan sehari-hari maupun di tugas kuliah. Nah, sebelum masuk ke aturan, kita harus tahu dulu nih apa sih bedanya singkatan dan juga akronim. Di slide ini, kita akan membahas singkatan terlebih dahulu. Singkatan itu adalah bentuk singkat dari suatu kata yang dieja per huruf. Jadi, tujuan murninya itu untuk efisiensi, biar kita itu tidak kepanjangan menulis identitas, gelar, atau istilah teknis. Contohnya seperti KTP. Kita eja dengan KTP, lalu kakak yang dieja dengan kakak. Lalu, apa bedanya dengan akronim? Nah, kalau akronim itu adalah kependekan yang dibentuk dari gabungan huruf awal atau suku kata. Sehingga dia itu membentuk sebuah suku kata baru dari gabungan huruf awal atau suku kata tersebut. Nah, bedanya sama singkatan, akronim ini dibaca seperti kata biasa, bukan dieja per huruf. Contohnya seperti SIM yang dibaca langsung SIM, bukan SIM. Begitu juga dengan pemilu, kita bacanya langsung pemilu. Selanjutnya, kita masuk ke aturan penulisan singkatan pada nama dan juga gelar. Aturan bakunya itu setiap unsur singkatan pada nama orang harus selalu diikuti tanda titik. Contohnya, A.H. Nasution. Lalu untuk gelar akademik yang diletakkan setelah nama itu wajib dipisahkan pakai tanda koma. Dan setiap singkatan gelarnya pakai titik. Contohnya bisa dilihat di bagian bawah, yaitu Aisyah, S.com. Nah, aturan tadi itu berbeda kalau kita menulis singkatan untuk lembaga, organisasi, instansi, atau dokumen resmi. Untuk kasus ini, aturannya adalah menggunakan huruf kapital semua dan tidak menggunakan titik sama sekali. Jadi, penulisannya langsung nyambung. Contohnya adalah NKRI. Kita menulisnya bukan menggunakan titik di antara masing-masing huruf, seperti N, titik K, titik R, titik I, dan titik. Jadi, kita langsung menulis tanpa titik. Begitu juga dengan KTP dan WHO. Langsung kapital semua. Nah, di slide ini adalah singkatan umum yang paling sering salah ditulis. Ada dua aturan. Yang pertama adalah aturan 3 huruf. Kalau singkatannya terdiri dari 3 huruf atau lebih, tanda titiknya itu cukup satu aja ditaruh di paling akhir. Contohnya seperti singkatan dari dan lain-lain yang ditulis dengan DLL titik. Begitupun juga dengan dan sebagainya disingkat dengan DSB titik. Lalu juga dengan halaman menjadi HLM titik. Nah, aturan yang kedua adalah aturan 2 huruf. Kalau singkatannya cuma 2 huruf, biasanya itu digunakan untuk keperluan surat menyurat. Jadi setiap hurufnya itu wajib dikasih titik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti A titik N titik, yang dimana kepanjangannya adalah atas nama. Lalu juga untuk perhatian, jadi ditulisnya adalah U titik P titik. Begitu juga dengan sampai dengan, jadi S titik D titik. Nah, di bagian ini sering sekali salah dalam penulisan surat. Biasanya orang-orang itu menulis dengan S garis miring D. Nah, itu salah. Yang benar dan baku adalah S titik D titik. Sekarang kita pindah ke aturan akronim. Akronim itu juga ada aturannya sendiri. Jadi kalau akronim itu merupakan nama diri, seperti nama instansi atau badan resmi, dan dibentuk dari gabungan suku kata, maka huruf kapitalnya itu cukup di awal aja. Contohnya Bulog, yaitu Badan Urusan Logistik. Lalu ada Bappenas, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kenapa tidak pakai kapital semua? Karena akronim ini dilafalkan sebagai satu kesatuan kata, tidak dieja seperti KTP atau DPR. Nah, sebaliknya, kalau akronim itu sifatnya umum atau bukan nama diri, aturannya itu sangat simpel. Jadi ditulis seluruhnya menggunakan huruf kecil atau non-kapital. Contohnya adalah kata iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ada pemilu atau pemilihan umum. Contoh lainnya seperti puskesmas, yaitu adalah akronim dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Dan terakhir ada rudal atau peluru kendali. Nah, baik, kita sudah selesai dengan bagian 2. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bagian 3 tentang penulisan unsur serapan. Sebenarnya apa sih unsur serapan itu? Jadi singkatnya, unsur serapan itu adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Arab, Belanda, atau bahkan bahasa daerah, yang kemudian masuk dan diresmikan penggunaannya dalam bahasa Indonesia. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu untuk supaya kita punya istilah untuk hal-hal baru, terutama istilah-istilah di bidang teknologi dan sains yang awalnya belum ada padanan katanya di bahasa kita. Ada 3 cara bagaimana kata asing itu tuh bisa diserap ke dalam bahasa kita. Yang pertama adalah adopsi. Ini artinya kita menyerap kata itu secara utuh tanpa mengubah ejaan atau cara bacanya sama sekali. Contohnya adalah kata dalam data, film, golf, dan juga internet. Yang kedua, dengan cara adaptasi. Kalau adaptasi, itu ejaan atau lafalnya disesuaikan dengan struktur lidah dan bahasa Indonesia. Contohnya, dari bahasa Inggris, yaitu adalah komputer, menjadi komputer. Lalu ada kamera, menjadi kamera. Yang ketiga adalah dengan cara penerjemahan. Nah, di sini kita mengambil konsep dasarnya, lalu kita cari atau buat padanan katanya. Contohnya seperti download dan diubah atau diserap menjadi bahasa Indonesia ya menjadi unduh, lalu upload menjadi unggah. Nah, dalam proses adaptasi tadi, ada beberapa aturan perubahan bunyi yang sudah ditetapkan. Misalnya, kata asing yang berakhiran tion akan disesuaikan bunyinya menjadi si. Itulah mengapa communication menjadi komunikasi. Selanjutnya, itu ada unsur untuk menyerap istilah-istilah yang sifatnya abstrak. Misalnya, akhiran iti itu akan berubah menjadi itas. Contoh yang paling sering kita temui adalah kata university menjadi universitas. Jadi dia diserap dari university menjadi universitas. Lalu itu ada contoh yang paling sering kita temui yaitu adalah dengan istilah yang merujuk pada sebuah paham atau aliran. Jadi aturannya adalah akhiran ism diadaptasi menjadi isme. Seperti pada kata modernisme yang menjadi modernisme. Sementara itu, untuk menyesuaikan kata sifat atau kata teknis akhiran ic, itu cukup disederhanakan menjadi ik atau ik. Contohnya elektronik menjadi elektronik. Selain pada akhiran, adaptasi juga terjadi pada huruf konsonan di dalam kata. Contohnya itu coba perhatikan gabungan huruf PH. Dalam bahasa Indonesia, konsonan rangkap ini disederhanakan bentuknya menjadi huruf F. Ini menjelaskan mengapa kata fase disebut menjadi fase dan fotografi menjadi fotografi. Terakhir, ada aturan khusus untuk huruf C. Jika huruf C-nya dilafalkan dengan bunyi K yang keras, biasanya karena berada di depan huruf vokal A, U, serta O, atau konsonan tertentu, maka tulisannya itu langsung disesuaikan menjadi huruf K. Inilah alasan dibalik perubahan ejaan kristal, ejaan dari kubikal menjadi kubikal. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih unsur serapan ija harus diatur seketat ini gitu di EYD? Jadi, jawabannya sederhana, karena tujuan utama unsur serapan adalah untuk memperkaya kosakata kita, bukan untuk menghilangkan identitas asli bahasa Indonesia. Dengan mengikuti aturan EYD versi 5 ini,
Penyerapan kata jadi lebih seragam dan konsisten. Ini akan memudahkan kita nantinya, terutama saat menyusun karya ilmiah atau laporan, supaya tidak ada kerancuan makna atau beda pemahaman. Baik, itu dia penjelasan mengenai penerapan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, khususnya pada penulisan huruf, singkatan, akronim, serta unsur serapan dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan membuat kita semakin teliti dalam menulis. Terima kasih atas waktu dan perhatian rekan-rekan sekalian. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat. Terima kasih.